Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Shalom, selamat siang saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di ibadah siang minggu hari ini. Kita mau sama-sama satukan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan yang boleh kami alami Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Kalau sekarang kami ingin menyembah Engkau Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, kami kan bertahan Tuhan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, bahkan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena kami tahu Yesus selalu menopang kami. tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Berdiri di tengah badai
semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu. Sekarang masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Kau pencipta, Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku. Sekarang masih ada Tuhan. Kami percaya masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang tak terbatas. Engkau pencipta segalanya Tuhan. Engkau juga sanggup mengubah hidup setiap kami. Dia juga sanggup mengubah hidupku. Sekarang masih ada Tuhan, Masih ada jawaban. masih ada jawaban. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian di dalam hidup kami. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau penyembuh Tuhan Tuhan. menyembuhku, Engkau Tuhan pemulih kami. Tuhan pemulihku. Mari kita katakan sama-sama saudara. Satunya yang kuandalkan, Hanya Tuhan satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami. Satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami, sumber kekuatan, juga sumber kedamaian di dalam hidup kami. sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yesus, Engkau juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku. Bahkan dalam janji-Mu Tuhan, Dalam janji-Mu ada kemenangan kami Tuhan. kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji kemenanganku Tuhan, kemenanganku Untuk selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. besar setiamu Tuhan di
Yesus Engkau juru selamatku. Di dalam janji-Mu kemenanganku. bahkan selamanya kami akan menyatakan Tuhan, besar setiamu di dalam hidup setiap kami Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat pimpinan Tuhan. Terima kasih kalau Engkau masih mengizinkan kami boleh beribadah. Tuhan, bukakan setiap rahasia firman-Mu dan biarlah roh kami menangkap sesuatu yang dari Tuhan hari ini. Agar hidup kami di hari-hari yang terakhir ini semakin bijaksana, semakin berkenan di mata Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Roh Kudus, Engkau yang berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin. Iya saudara ya, selamat pagi, selamat siang ya, shalom, selamat hari Minggu. Kita boleh berjumpa kembali di hari ini. Saya percaya kita semua baik, sehat, luar biasa kabarnya. Ya, dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, saudara ya. Ada banyak orang yang datang dan bertanya kepada saya, sebenarnya ya dengan semua kerumitan di dalam hidup, dengan semua persoalan di dalam hidup, dengan semua masalah di dalam hidup ya, dan membawa banyak orang itu sampai pada satu titik ya, mereka bertanya sebenarnya kita ini hidup di dunia ini untuk apa ya, sebenarnya kita ini ada di dunia ini untuk apa ya. Tapi bagus saudara, orang yang memiliki pertanyaan seperti itu, itulah awal dari dia mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Karena kalau kita tidak pernah bertanya seperti itu ya, maka saya yakin ya kita akan sembarangan dengan hidup kita. Kita tidak akan pernah berpikir untuk apa kita hidup di dunia ini. Biasanya orang-orang akan bertanya seperti itu ketika dia sudah menghadapi pergumulan, tekanan yang begitu berat ya, dan dia merasa ya seperti yang saya juga dulu alami saudara, ketika saya belum bertobat. Sampai di satu titik saya mengalami kejenuhan hidup, saya mentok di satu titik, hidup ini sebenarnya buat apa ya. Dan akhirnya dari situlah saya mulai mencari Tuhan, saya mulai mencari kehendak Tuhan. Siapa Tuhan itu? Kenapa Dia menciptakan saya? Ini adalah pertanyaan yang penting bagi setiap manusia sebenarnya di dunia ini. Ya, karena ada begitu banyak orang tuh yang tidak mengerti akan arti kehidupannya di dunia ini. Saya pernah bertanya ya, ketika saya dulu pernah pelayanan ke Manado saudara. Waktu itu saya ingat naik kapal, ini udah berapa tahun lalu ya. Naik kapal dari Jakarta ke Manado ya. Jadi kita tuh di atas kapal ya, yang pernah naik kapal dari Jakarta ke Manado itu terapung-apung ya, 4 hari di atas kapal. Ketika saya di atas kapal ya, satu saat saya lagi berdiri di dek kapal gitu, melihat lautan yang tidak ada daratan sama sekali, cuman benar-benar laut ya. Kebetulan di situ ada seorang pemuda saudara. Lalu ya saya terlibat perbincangan lah dengan dia, bertanya dia mau kemana. Akhirnya karena saya punya kerinduan untuk memberitakan Injil kepada orang ini ya, satu pertanyaan yang cukup membuat dia kaget ya dan terperanjat. Saya tanya, apa tujuan hidupmu tuh mau kemana? Ya, lalu dia bertanya kepada saya, dia balik bertanya kepada saya, tujuan hidup. Saya bilang, iya, tujuan hidup kamu di dunia ini tuh apa gitu ya. Dia kaget, kenapa? Karena dia bilang dia tidak pernah berpikir tentang tujuan hidupnya apa. Dia tidak pernah berpikir, dan bahkan nggak tahu, jangankan tahu tujuannya kemana, berpikir aja nggak pernah gitu ya. Lalu ya saya menemukan ada begitu banyak orang, termasuk orang Kristen, yang tidak pernah berpikir ya tentang tujuan hidup kita ini apa, tujuan kita mengikut Tuhan ini apa, ya tujuan kita ada di dunia ini apa. Sehingga banyak orang berpikir ya, saya ini hidup kan cuman ya saya lahir bu, ya saya dilahirkan orang tua saya hidup, saya makan, saya bekerja, setelah itu saya mati, ya sudah selesai. Ya, tetapi itu menjadi sebuah pertanyaan. Ya, saya jawab kepada pemuda itu, ya waduh, ya hidup tanpa tujuan kok berani hidup. Saya bilang, kamu bayangkan aja kita ada di kapal, yang ini kita ada 4 hari di atas kapal ini, dan sekarang di depan kita ini ada lautan yang tidak ada daratan, gak ada tepinya.
Kamu bayangkan, saya bilang kalau kapal ini berlayar tanpa tujuan, mau kemana? Ya cuma terombang-ambing di atas kapal, terombang-ambing di atas laut, ya lalu nggak tahu mau kemana. Mungkin satu saat bisa kandas, menabrak gunung, kehabisan bahan bakar atau apa, karena nggak punya tujuan. Ya bagaimana orang bisa hidup, berani hidup tanpa membuat tujuan di dalam hidupnya, tanpa ada tujuan yang pasti. Biar hari ini menjadi sebuah pertanyaan bagi setiap kita, saudara. Ya, apa tujuan hidup kita di dunia ini? Kemana kita akan membawa hidup kita, saudara? Itu penting sekali. Supaya kita ini tidak menjadi orang Kristen yang hanya hidup, ya. Lalu makanya banyak orang hidup dengan sembarangan karena dia nggak pernah tahu arah tujuan hidup itu, ya mau kemana, untuk apa kita hidup. Bahkan untuk apa saya percaya Tuhan, untuk apa saya ditebus, itu banyak yang nggak tahu. Ya saya bersyukur saudara, biarlah kita semakin hari boleh semakin dibukakan. Ayo kita bangun dari tidur kita, ini saatnya Tuhan berkata, bangun hai kamu yang tidur, bangkit dari antara orang mati. Orang-orang yang mati, orang-orang yang tidur, ya jangankan mereka punya tujuan, ya mereka hidup aja ya nggak tahu apa-apa saudara. Apalagi kalau dalam iman kita nggak tahu tujuan hidup kita ini apa. Nah saya percaya ya, karena itu juga dulu menjadi sebuah pertanyaan waktu saya tersentak ketika saya menghadapi masalah, persoalan. Lalu saya tersentak dan saya bertanya, sebenarnya saya ini hidup untuk apa? Lalu itulah pertanyaan itu yang mendorong saya untuk mulai bertanya, saya ini kan ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan saya? Yang menciptakan saya ini Tuhan. Lalu ketika Tuhan menciptakan saya, untuk apa Dia menciptakan saya di dunia ini? Pertanyaan itu yang membuat saya akhirnya mencari, saudara. Ya mencari. Makanya firman Tuhan bilang, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya ayo, Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Dan Dia mau saudara untuk kita ini bisa mengenal Dia, mengenal rencananya. Karena saya percaya Tuhan itu punya rencana atas hidup kita. Kita hidup bukan hanya sekedar hidup, tetapi ada rencana Tuhan yang harus kita genapi di dalam hidup ini. Ya baik, kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Saudara, saya tuh banyak ya bertumbuh dari firman-firman yang diwahyukan kepada Rasul Paulus, saudara, sehingga dia menulis banyak surat untuk jemaat-jemaat pada zaman gereja mula-mula. Ya, dan saya bersyukur lewat semua surat-surat Rasul Paulus itu saya banyak dibentuk, iman saya bertumbuh. Kenapa? Karena Rasul Paulus ini termasuk salah satu tokoh di Alkitab yang cukup keras, ya. Pengajaran-pengajaran itu keras dan tanpa kompromi. Ya, makanya sekarang saya juga khotbah-khotbahnya ya keras tanpa kompromi. Kenapa? Karena memang dari awal saya bertobat itu saya baca banyak surat-suratnya Rasul Paulus. Nah, sedikit banyak kita akan belajar dari kisah hidupnya, saudara, sehingga kita bisa mengerti apa tujuan hidup kita di dunia ini, kemana kita melangkah, untuk apa kita percaya Tuhan. Ya, kita akan melihat, saudara, bagaimana kesaksian dan bagaimana cara pandang Rasul Paulus ketika dia belum mengenal Tuhan dan setelah dia mengenal Tuhan. Kita tahu bersama ketika Rasul Paulus belum mengenal Kristus, dia menghidupi satu pengajaran, ya, dan dia sungguh-sungguh dalam pengajaran itu. Sampai dia rela bunuh orang karena dia berpikir itu ajaran yang benar. Ya, dia membunuh orang-orang, ya, orang-orang yang pengikut Kristus, karena bagi dia itu adalah sebuah perbuatan bakti dia kepada Allahnya. Ya, tetapi ya itu kita akan lihat ya bagaimana kalau orang itu tidak berada di dalam kebenaran, pemikirannya itu dia tidak sesuai dengan pemikiran Tuhan. Tetapi kita akan belajar hari ini, saudara, ya. Rasul Paulus berkata, mari kita buka Filipi pasal yang ketiga, saudara. Filipi pasal yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-7 mulai. Di sana firman Tuhan, ya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sebuah pemahaman yang baru ketika Rasul Paulus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, sesuatu yang mengubahkan kehidupannya. Dia berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Harusnya semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, mereka juga mengalami ini. Ya, karena apa yang ditulisin Rasul Paulus ini bukan hanya dia yang mengalami, saya pun mengalami itu. Waktu saya berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, bahkan tujuan hidup saya yang dulu itu semua hilang. Dan saya menganggap itu bahkan sampah.
Dulu sebelum saya bertobat saya punya tujuan, nanti kalau saya hidup saya harus jadi orang kaya, saya harus jadi pemimpin, saya harus begini, saya harus begini. Itu tujuan hidup saya dulu. Ya, Rasul Paulus punya tujuan hidup dulu. Dia hidup berbuat bakti kepada Allahnya, dia bunuh para pengikut Kristus. Pokoknya semua orang yang bertentangan dengan alirannya, ya itu menjadi sasaran empuknya dia, karena dia pikir dia bunuh orang itu dia dapat pahala dari Tuhan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika dia berjumpa dengan sang kebenaran itu, maka semua tujuan hidupnya ya berubah semua, saudara. Bahkan dia bisa berkata, ya dulu segala sesuatu, ya bahkan termasuk tujuanku dulu sebelum aku mengenal Kristus, semua tujuan hidupku, cita-citaku, ya kesenanganku, kesukaanku, hobiku, ya itu sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sudahkah kita mengalami ini, saudara? Ya, kalau kita belum mengalami ini ya bertanya lagi lah, apakah kita sudah benar-benar ketemu Tuhan Yesus atau belum. Karena orang yang berjumpa Yesus, dia akan merasa apa yang dulu merupakan keuntungan itu sekarang tuh rugi. Dulu ya sukanya dugem, sukanya ini. Kalau Rasul Paulus dulu sukanya bunuh orang, sukanya ini. Pokoknya apa yang dulu kita anggap untung, apa yang dulu menyenangkan kita, apa yang dulu merupakan rancangan kita anggap untung, kita anggap baik. Ya, sekarang Rasul Paulus bilang itu ya kuanggap rugi. Ya, kenapa bisa ada orang yang merasa sesuatu yang bagi dia dulu keuntungan sekarang kerugian? Karena Kristus yang sudah masuk dalam kehidupannya. Saudara, kekristenan itu berbicara Kristus masuk dalam hidup kita, dia mengubah semua cara pandang kita. Ya, makanya orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai pribadi di dalam hidupnya, sebagai Tuhan secara pribadi dalam kehidupannya, itu pasti cara pandangnya berubah. Cara berpikirnya berubah, bahkan cara kita melihat masalah itu juga berubah. Ya, pokoknya apa yang dulu merupakan keuntungan bagi kita tuh sekarang rugi karena Kristus, kata firman Tuhan ini. Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Ya, segala sesuatu kuanggap rugi, kata Rasul Paulus, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan itu lebih mulia. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semua sekarang sebagai orang percaya yang mengaku Kristen. Apakah kita ini sudah sungguh-sungguh masuk dalam pengenalan yang benar akan Tuhan? Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita binasa kalau kita gak kenal Tuhan secara pribadi. Makanya pengenalan akan Tuhan secara pribadi itu wajib kita semua mengalaminya. Wajib kita semua memiliki pengalaman itu. Saya bersyukur, saudara, mendengar ada begitu banyak kesaksian yang masuk lewat mesbah doa, lewat mesbah syukur. Orang-orang mulai mengenal Tuhan. Saya mengucap syukur mendengar kesaksian orang-orang yang akhirnya seperti kesaksiannya beberapa waktu yang lalu. Seorang ibu yang berkata, rumah tangga saya sudah seperti neraka. Ya, rumah tangga saya itu sudah seperti neraka, Bu. Suami sibuk kerja, anak terikat game online. Lalu ketika saya tegur, berantem, ribut, saya pukul anak, dia ancam mau bunuh diri. Saudara lihat, ini kehidupan keluarga Kristen. Bahkan ibu itu berkata, saya seorang majelis, Bu. Itu yang lebih parah. Dan setiap hari saya baca Alkitab, tiap hari saya doa karena saya ada di grup, ya di grup gereja, mengikuti pertumbuhan Alkitab, pembacaan firman Tuhan. Tetapi saudara, dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, sehingga ketika dia stres dengan rumah tangganya, anaknya terikat dengan game, suami sibuk kerja, semua hidup sendiri-sendiri, iblis masuk dalam rumah tangga ini. Ya, anaknya mengancam bunuh diri, mamanya pusing daripada pusing, dia nonton drama Korea setiap hari sampai subuh, berbulan-bulan. Lihat cara setan menghancurkan, saudara. Ya, tetapi banyak orang tidak mengerti. Kenapa? Karena engkau tidak mengenal Tuhan secara pribadi, cuman beragama Kristen. Maaf, bukan orang Kristen yang masuk surga, tetapi orang yang mengenal Tuhan. Orang yang tanpa pengenalan akan Tuhan, Tuhan bilang umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya.
Jadi penting kita mengenal Tuhan secara pribadi. Tapi saya bersyukur ya, ibu tuh bersaksi. Akhirnya bu, saya terikat dengan drama Korea berbulan-bulan. Tapi hati saya tidak semakin damai, malah semakin stres. Iya, orang udah berat hidupnya, berat ikut nonton drama Korea. Ya, persoalannya drama Korea dimasukin dalam hatinya. Sana nangis, dia ikut nangis. Bagaimana gak tambah stres saudara. Bertobat ya saudara yang terikat dengan drama Korea. Akhirnya apa yang terjadi, dia bilang ya ada sebuah dorongan dari hatinya untuk cari khotbah-khotbah di YouTube. Kamu harus cari khotbah, bertumbuh, lari pada Tuhan. Lalu dia mulai buka YouTube dan dia menemukan khotbah-khotbah saya, lalu dia mengikuti mesbah doa. Tadinya tidak mau ikut nyanyinya karena dia bukan dari gereja karismatik. Ya dia majelis, ya nggak pernah nyanyi di gereja. Itulah saudara, kalau orang itu malas nyanyi, memuji Tuhan aja kita malas, bagaimana hati kita dijamah Tuhan. Tapi puji Tuhan, dia bilang dulu saya kalau dengar mesbah doa bu, saya langgarin pujiannya, saya ikuti aja khotbahnya. Tapi ketika saya mulai mendengar, ternyata pujian itu membajak hatinya. Satu saat dia dijamah Tuhan. Dia melihat Tuhan menampakkan diri, menyatakan penglihatan. Ketika Kristus mati, dicambuk dagingnya tercabik. Ya, dan Yesus berkata kepada dia, apa yang engkau alami itu tidak sebanding dengan apa yang sudah aku bayar untukmu, aku lakukan ini untukmu. Lalu dia menangis hari itu dan disitulah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang tadinya tidak pernah menangis kalau memuji Tuhan, nangisnya kalau nonton drama Korea. Tetapi hari itu dia nangis saudara. Dia bilang sampai bajunya basah kuyup. Dia tersungkur saat itu nangis. Dan itulah kelegaan pertama kali. Saya yakin ketika dia selesai nangis itu hatinya plong. Masalahnya udah selesai belum? Tapi hatinya udah plong karena dia berjumpa dengan hadirat Tuhan. Kita perlu berjumpa dengan hadirat Tuhan. Waktu Rasul Paulus sibuk bunuh orang, lalu Tuhan mendatangi dia secara pribadi, matanya dibuat buta. Dan di situ dia mengalami Tuhan secara pribadi karena Tuhan pun menyembuhkan dia secara pribadi. Dan karena itu dia bisa berkata, malahan segala sesuatu sekarang ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah. Ya, ibu itu mulai bersaksi waktu dia mulai mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dia pun tidak mau lagi nonton drama Korea. Kenapa? Karena apa yang dulu merupakan keuntungan baginya sekarang ku anggap rugi. Ya, sekarang dia nangis kalau ikut mesbah doa. Dulu nangis karena nonton drama Korea. Saudara, harus ada perubahan di dalam hidup ini ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Yang dulu bagi kita untung, sekarang rugi. Kalau saudara sampai hari ini, ya katanya sih pengikut Kristus, tapi masih terikat dengan drama Korea. Masih hidup dengan cara-cara duniawi. Saudara masih dipengaruhi oleh kedaginganmu, hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu, kata firman Tuhan. Ya, engkau tidak menganggap itu rugi, maka ya sebuah pertanyaan, apakah kita sudah mengenal Kristus? Ya dulu juga saya menganggap untung, saya menganggap ya sesuatu yang menyenangkan ketika saya melakukan hal-hal duniawi. Tetapi ketika saya mengenal Kristus, saya menganggap itu semua rugi. Ya, aku menganggap itu semua sampah karena pengenalan akan Kristus Tuhanku itu lebih mulia daripada segala-galanya. Pengenalan akan Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan dengan benar. Ya, makanya saya bersyukur kesaksian orang-orang di mesbah doa, mereka mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Ayat yang ke-9 di sana dia berkata, yang dia mau Rasul Paulus melihat sebuah tujuan hidup yang diubahkan Tuhan dan berada di dalam Dia, yaitu Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, ketika kita ini sudah mengenal Kristus, tujuan hidup kita adalah mengenal Tuhan. Ya, setelah kita mengenal Tuhan, lalu diubahkan semuanya itu apakah aku berada dalam Kristus bukan dengan kebenaranku sendiri lagi, tetapi dengan kebenaran Kristus. Tapi banyak orang Kristen masih hidup dengan kebenarannya sendiri.
Ya, tidak dengan kebenaran Tuhan. Ya, iya Bu, tapi saya ini kan sudah berdoa Bu, udah lama, sampai kapan saya mau berdoa? Ini orang-orang yang belum memiliki kebenaran Kristus. Kalau dia memiliki kebenaran Kristus Bu, saya sekarang pokoknya mau mengejar pengenalan akan Tuhan. Seberat apapun pergumulan hidup saya percaya pasti Tuhan turut bekerja. Nah, itu engkau mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalannya. Jangan jadi Kristen yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Jangan menjadi Kristen yang tetap berada di dalam kebenaranmu sendiri. Engkau perlu mengenal Tuhan supaya engkau punya kebenaran Tuhan dalam dirimu, yaitu firman Allah. Ya, ketika kita punya firman Allah, maka dengan mudah kita bisa lepaskan pengampunan, dengan mudah kita gak iri hati, dengan mudah hidup kita ini akan menjadi lebih tenang, dengan mudah kita bisa melepaskan ikatan dosa. Ada orang yang datang kepada saya, Bu, saya mau pengen lepas Bu dari dosa homoseksual nih Bu, saya terikat dia dengan dosa ini. Saya bilang, ya dia tanya apa yang harus saya lakukan Bu, saya bilang cari Tuhan. Ya, cari Tuhan, berusaha untuk cari Tuhan. Tapi saya gak bisa lepas, jangan berusaha lepas, cari Tuhan dulu. Waktu kamu mencari Tuhan, kamu ketemu dengan hadirat Tuhan, kamu dijamah oleh Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi hidupmu dengan sendirinya. Ya, apa yang dulu merupakan keuntungan, kamu homoseksual itu untung, melakukan dosa, kamu party sampai tengah malam itu untung. Nanti kalau kamu ketemu Tuhan secara pribadi, ya maka ya firman Tuhan akan mengubahkan engkau, itu semua engkau akan anggap rugi. Gini loh, jadi dia bilang, saya mendengar khotbah ibu. Ya, dan saya tahu Bu, saya ini berdosa Bu. Jadi saya mau lepas dari dosa saya. Apa yang harus saya lakukan? Ya saya bilang cari Tuhan. Ya, makanya saudara, setiap kali saudara yang datang kepada saya, Bu saya gini-gini, saya jawabnya apa? Cari Tuhan. Waktu engkau mencari Tuhan, engkau menemukan pribadinya, maka semua akan Tuhan ubahkan. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagimu, bahkan prinsip-prinsipmu, sehingga kita berada di dalam Kristus bukan lagi dengan kebenaran kita, tetapi dengan kebenaran Kristus. Sehingga hidup kita ini bisa diubahkan, saudara. Semua kebenaran-kebenaran kita itu tanggalkan, ganti dengan firman Tuhan. Makanya kita perlu mengisi jiwa pikiran kita dengan firman Tuhan, supaya jangan lagi kita berada dengan kebenaran kita, tetapi kebenaran Kristus. Karena kebenaran kita ya berbeda dengan kebenaran Tuhan. Dan ayat yang ke-10 Rasul Paulus berkata di sana, sekarang ini yang ku kehendaki, ini yang menjadi tujuan hidupnya saudara di dalam Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Ya, harusnya ini juga menjadi tujuan hidup kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Ya, ini yang aku kehendaki Tuhan, ini yang menjadi keinginanku, ini yang menjadi tujuan hidupku sekarang adalah apa? Mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Ya, bahkan bukan hanya itu, dan dia bilang apa? Ini luar biasa sekali saudara. Ya, biar ini kita juga mau contohi, dan ya persekutuan dalam penderitaannya. Banyak orang Kristen cuma mau mengenal kuasa kebangkitannya, mujizatnya. Pokoknya kita mau semua yang wow, aku ikut Tuhan supaya aku mengalami mujizat. Aku ikut Tuhan karena ada kuasa kebangkitan. Aku ikut Tuhan karena Tuhan tuh sanggup mengubah hidupku. Kutuk menjadi berkat, malam menjadi siang. Kita lupa berkata, Tuhan aku mau mengikut Engkau dan bersekutu di dalam penderitaanmu. Tidak ada orang yang bisa lepas dari penderitaan. Ada yang bertanya kepada saya, Bu, apakah mengikut Tuhan harus menderita? Harus. Kenapa? Karena kita daging. Gak mungkin kita gak menderita di dunia ini ikut Tuhan. Pasti. Kenapa? Karena waktu seseorang mengenal Tuhan secara pribadi, yang pertama harus dilepaskan adalah kedagingannya. Waktu kita dilepaskan daging ini sakit saudara. Ya tidak enak, tetapi itulah yang berkenan pada Tuhan. Waktu engkau sedang mengalami masalah, apa yang berteriak? Dagingmu yang berteriak. Tapi manusia rohmu sebenarnya sedang dibentuk oleh Tuhan. Penderitaan mendewasakan iman kita. Penderitaan membawa kita mengenal kehendak Tuhan. Makanya jangan sampai terlalu alergi dengan penderitaan. Kalau hari ini saudara sedang menderita, engkau sedang berada dalam persekutuan dengan penderitaan. Itu yang menjadi doa Rasul Paulus. Ya, jarang orang Kristen berdoa, Tuhan yang aku mau adalah mengenal Engkau, mengenal kuasa kebangkitannya dan bersekutu dengan penderitaanmu.
Ya, tidak ada orang Kristen yang berdoa seperti itu. Tapi hari ini kita mau, saudara, berkata, "Tidak apa-apa Tuhan, aku menderita, tidak apa-apa. Itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan di dalam hidupku." Ya, supaya apa? Ayat yang ke-11 dia berkata, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau kita sudah mengenal Kristus, kita mengenal kuasa kebangkitannya, kita masuk dalam persekutuan dengan penderitaannya, maka kita akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Ingat, tujuan hidup kita di dunia ini bukan hanya sekarang, tetapi sampai pada kekekalan. Dan satu-satunya Tuhan yang memberi jaminan sampai pada kekekalan, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Ya, dia berkata, dia adalah kebenaran, akulah jalan, kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan. Ya, dan kita sendiri yang hidup di dalam Kristus, saudara, ya, kita akan mengalami itu asal kita mau mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya dan bersekutu di dalam penderitaannya. Biar ini juga menjadi tujuan hidup kita sekarang, ya, agar hidup kita semakin boleh dimuliakan, berkenan. Kita dimuliakan bukan waktu kita jadi tambah kaya, kita dimuliakan ketika kita mengikuti penderitaan Kristus. Biarlah kita mau datang pada Tuhan hari ini, kita mau bilang terima kasih Tuhan. Ajar kami melihat hal-hal surgawi di depan kami. Ajar kami melihat sampai pada kekekalan, bahwa Engkau Tuhan yang menuntun kami sampai pada kekekalan, bahwa Engkau Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, bahwa Engkau Tuhan yang mau mengubah semua cara-cara pandang kami yang ada di dunia ini. Ini hidup kami Bapa, kami bawa kepadamu Tuhan. Kami telah mati dan kami mau meninggalkan segala cara-cara hidup kami yang lama Tuhan. Biar kami hanya memandang kepada Kristus saja. Biar kami hanya memandang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu atas hidup kami. Terus bentuk kami, terus rubah kami. Ku telah mati dan cara hidup kami yang lama, cara hidupku yang lama, karena semua itu sia-sia Tuhan, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kami letakkan di atas mezbah-Mu ya Tuhan, amin Yesus. Pada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah pada kami, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama Tuhan, cara hidupku yang lama, karena kami tahu itu semua sia-sia dan tidak berarti lagi Tuhan. Amin, kami percaya dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapa, ini hidup kami Tuhan. Kami bawa hidup kami, ubah cara pandang kami, bahwa kami melihat tujuan hidup kami yang sesungguhnya di dunia ini itu apa Tuhan. Kami tidak ingin terombang-ambing tanpa tujuan. Kami mau memiliki tujuan hidup, yaitu mengenal Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya dan bersekutu dalam penderitaannya, supaya kami memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Terima kasih Bapa, bawa kami untuk menuju kepada tujuan hidup yang benar.
Biar hati kami rela ketika kami diizinkan ada penderitaan di dunia ini, biar daging kami terkoyakkan. Kami belajar menyalibkan kedagingan kami seperti Kristus telah disalibkan. Beri kekuatan untuk setiap mereka yang sedang mengalami persoalan beban berat. Tuhan, Engkau menjadi kekuatan bagi kami. Kami tahu semua penderitaan itu membawa kami semakin serupa dengan Engkau. Daging kami sedang dicabik, dihancurkan, bahkan disalibkan. Kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang karena Yesus yang menjadi kekuatan di hidup kami. Tuhan terus memberkati Tuhan anak-anak-Mu dalam pergumulan mereka. Biar mereka kuat di dalam iman, di dalam Engkau. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan, membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, juga pertobatan terjadi di atas bangsa ini. Tuhan menjagai bangsa kami dalam keamanan, ketentraman. Kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan turun anugerah-Mu atas setiap kami pada hari ini. Kami mengucap syukur Bapa. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Bahkan kami semakin hari semakin mengerti rencana Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus akan menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.